Shalom Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan untuk membahas Mazmur pasal 107, di mana pada bagian pertama saya telah membahas tentang mengapa kita perlu bersyukur. Nah, bagian kedua dari perenungan tentang bersyukur, saya akan share tentang kekuatan bersyukur bagi orang percaya atau pentingnya bersyukur bagi orang percaya. Jika kita perhatikan dengan seksama, Mazmur pasal 107 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-43 merupakan bagian daripada hikmat pemazmur ketika dia berbicara tentang bersyukur. Maka kita akan melihat dua hal penting dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah gambaran tentang kebenaran atau gambaran tentang keberadaan kehidupan orang benar atau orang percaya pada Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan segala tingkah laku dan perbuatan jahat mereka, Ibu Bapak Saudara. Lalu bagian kedua yang kita bisa perhatikan pada ayat-ayat itu adalah bagaimana orang benar meresponi sebuah keadaan atau situasi yang tidak sesuai dengan harapan, dan bagaimana Tuhan bekerja atas respon tersebut. Nah, bagi saya ini merupakan hal yang sangat menarik untuk kita bisa belajar tentang kekuatan daripada sebuah bersyukur atau pentingnya ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu ungkapan yang dipakai pemazmur untuk menganalogikan orang benar dalam ayat-ayat tersebut di bagian kedua dari pasal 107 ini. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat yang ke-36, Ibu Bapak Saudara. Ayat 36 dikatakan bahwa ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Orang benar, kalau perhatikan ayat yang ke-36 ini, dianalogikan seperti orang-orang yang sedang lapar, Ibu Bapak Saudara. Kata orang-orang lapar diterjemahkan dari bahasa Ibrani ra'ebim. Lapar atau kekuatannya semakin berkurang atau lemah karena mengalami kelaparan yang begitu luar biasa. Figurasinya adalah kelaparan ini bukan karena mereka malas, kelaparan ini bukan karena mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi kelaparan ini merupakan akibat daripada sebuah tekanan hidup yang mereka alami, Ibu Bapak Saudara. Lalu analogi kedua tentang orang benar yang dipakai oleh pemazmur adalah ayat yang ke-9, Ibu Bapak Saudara, dalam Mazmur pasal 107. Dalam ayat yang ke-39, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Saudara, dikatakan bahwa tetapi mereka dikalahkan dan tinggal sedikit karena sengsara dan penindasan yang kejam. Nah, analogi kedua yang dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan tentang orang benar di tengah-tengah keberadaan kehidupan orang-orang yang jahat adalah seperti orang-orang yang dikalahkan, Saudara. Orang-orang yang mengalami sengsara dan orang-orang yang mengalami ketertindasan yang begitu kejam. Jadi gambaran daripada orang-orang benar yang dianalogikan dalam ayat yang ke-39 ini mengatakan bahwa sepertinya orang-orang benar tidak berdaya sama sekali karena posisi dan kedudukan mereka dikalahkan, mereka mengalami sengsara, tertindas karena kekejaman yang begitu luar biasa, Ibu Bapak Saudara. Lalu analogi yang ketiga, Saudara, tentang orang benar yang dipakai oleh pemazmur itu ada di dalam ayat yang ke-41, Ibu Bapak Saudara. Ayat 41 mengatakan bahwa tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Nah, analogi yang dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan orang benar dalam ayat yang ke-41 ini adalah menggunakan istilah orang miskin dari bahasa Ibrani ebion. Analogi yang dipakai di sini adalah menggambarkan bahwa orang benar itu adalah orang yang seperti mengalami tekanan yang begitu hebat dari sisi ekonomi,
Sehingga untuk mendapatkan makan, mereka melakukan apa yang disebut dengan mengemis atau meminta-minta. Jadi istilah yang dipakai ini adalah orang miskin, ebion dalam bahasa Ibrani. Lalu analogi yang keempat yang dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan tentang orang-orang benar atau orang-orang percaya di sini adalah ayat yang ke-42, Ibu Bapak Saudara. Ayat yang ke-42 berkata, orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Dalam bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ke-42 dikatakan, orang jujur melihatnya dan bergembira, tetapi orang jahat dibungkamkan, saudara. Nah, analogi yang keempat yang dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan orang benar atau orang percaya di tengah-tengah keberadaan kehidupan orang yang jahat, yang tidak percaya adalah orang-orang jujur. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yatzhar. Itu orang-orang yang hatinya lurus, saudara. Ini berbicara tentang orang-orang yang memiliki integritas. Dari kekudusan, dari moral, dari etika, saudara. Jadi integritas ini merupakan ukuran yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, jika kita melihat dari kata-kata Ibrani tadi, di mana pemazmur memakai untuk menganalogikan tentang orang percaya atau orang-orang benar, saudara, maka rupa-rupanya keberadaan kehidupan mereka adalah ada dalam kondisi yang sebetulnya tidak menyenangkan, Ibu Bapak Saudara. Kenapa demikian? Nah, kita sudah menemukan juga karena mereka memang mengalami penderitaan yang begitu hebat. Dan penderitaan yang mereka alami, kalau kita perhatikan dalam konteks ayat-ayat ini adalah mereka berada dalam kondisi lapar atau kelaparan. Mereka sedang berada pada posisi kemiskinan sehingga menjadi seperti orang pengemis meminta-minta. Lalu mereka adalah orang-orang yang sengsara dan tertindas begitu kejam. Ini merupakan sebuah akibat daripada perbuatan-perbuatan atau perilaku orang-orang jahat yang tinggal bersama-sama dengan mereka di satu kota itu, Ibu Bapak Saudara. Mari kita perhatikan ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 berkata, tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dalam bahasa Ibrani, kata kejahatan itu dipakai dengan kata mera'at. Itu kata sifat dari akar kata ra'ah. Kata ra'ah ini sebetulnya memiliki pengertian hampir sama dengan to be evil. Tindakan orang-orang tersebut baik secara moral maupun etika ternyata memiliki ciri-ciri seperti setan atau iblis. Jadi ini berbicara tentang sifat sebetulnya, karakter yang ada di dalam kehidupan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Yang dalam semua perbuatan dan tindakan serta perilaku kehidupan mereka, itu sifatnya betul-betul seperti setan atau iblis, yaitu menghancurkan atau membinasakan, Ibu Bapak Saudara. Saya ingat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, ketika Yesus mengajar tentang Dia adalah gembala, Ibu Bapak Saudara. Dalam ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus membuat compare, Yesus membuat sebuah perbandingan antara Yesus yang merupakan Mesias, pemberi pengharapan, juru selamat, yang ada di tengah-tengah dunia ini untuk memberi hidup supaya orang mengalami kelimpahan. Tetapi kemudian dia compare dan bandingkan dengan pencuri, Ibu Bapak Saudara. Kleptes dalam bahasa Yunani, yaitu pencuri sebetulnya. Jadi ini sebetulnya tidak merujuk kepada pencuri yang sesungguhnya, tetapi merupakan sebuah figurasi daripada sifat iblis atau setan, Ibu Bapak Saudara. Jadi ini merujuk kepada karakter perbuatan yang sifatnya tadi menghancurkan dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, Ibu Bapak Saudara. Nah, akibat dari perbuatan orang-orang jahat ini, maka saya perhatikan Tuhan dengan otoritas kuasanya menghukum atau menegur dengan keras, yang kita bisa lihat pada 3 hal, Ibu Bapak Saudara, dalam ayat-ayat ini.
Nah, dua hal pertama di mana Tuhan menyatakan penghukuman atau teguran, itu kita bisa lihat dalam ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34 dalam Mazmur pasal 107 dikatakan, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asing oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Jadi, hal pertama yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan menghukum dalam tanda petik atau Tuhan menegur, itu kita bisa lihat bahwa Tuhan menghukum atau menegur mereka di mana sungai dan mata air yang merupakan sumber utama untuk menyokong mereka bercocok tanam atau berkebun dalam menopang ekonomi keluarga, Alkitab berkata mengalami padang gurun, saudara. Padang gurun di sini berbicara tentang kekeringan. Mata air menjadi seperti tanah yang gersang. Ini juga berbicara tentang tertutup mata airnya dan tidak pernah memancarkan air lagi, Bapak Saudara. Lalu hal yang kedua yang kita bisa perhatikan bagaimana Allah atau Tuhan menegur atau menghukum, maka kita menemukan tanah yang tadinya subur. Kalau sudah perhatikan dalam ayat yang ke-34 itu diterjemahkan dari kata peri, kata subur itu akar katanya dari peh dan res dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah to bear atau to produce. Artinya tanah ini betul-betul produktif, tanah yang menghasilkan, Ibu Bapak Saudara. Tetapi kemudian Alkitab berkata tanah yang subur, yang produktif, yang menghasilkan ini menjadi asin. Kata asin diterjemahkan dari kata melekah. Melekah itu artinya mandul, Ibu Bapak Saudara. Secara idiom, mandul itu berbicara tentang tidak ada kehidupan. Lawan dari menghasilkan, yaitu tidak menghasilkan, Ibu Bapak Saudara. Tanah dan air bagi orang Israel merupakan dua hal yang tidak bisa dapat dipisahkan. Sebab tanah di mana mereka tinggal adalah tanah yang berbatuan dan terdiri dari bukit-bukit batu yang sangat gersang, Ibu Bapak Saudara. Karena itu air atau mata air sangat dibutuhkan dalam bercocok tanam, dalam dunia pertanian bagi bangsa Israel. Pada waktu saya berada di Israel, dari tanah Mesir, Saudara, memasuk di Israel, memang ketika masuk di Israel, saya melihat bahwa sejauh mata saya memandang, memang terdiri dari bukit-bukit batu dan tanah-tanah yang begitu gersang, Ibu Bapak Saudara. Tapi kemudian ketika mau memasuki kota daripada Yerusalem itu, saya melihat betapa subur dan luar biasa. Di sebuah tanah yang gersang, di sebuah tanah yang tandus, yang tidak bisa sebetulnya dapat berbuat apa-apa dalam sejauh mata saya memandang. Di sana saya melihat begitu hijau, Saudara. Karena ada tumbuh-tumbuhan yang ditanam di sana, ada pohon korma, bahkan ada beberapa tempat yang saya pergi di sana ada pisang dan luar biasa suburnya, Saudara. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan menghukum, Tuhan menegur dengan membuat tanah itu tidak menjadi subur, dia menjadi mandul, Saudara. Tidak bisa menghasilkan, sebab seluruh mata air ditutup oleh Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang merupakan teguran atau hukuman Tuhan, itu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-40, Ibu Bapak Saudara. Dikatakan dalam ayat yang ke-40, ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Artinya, Saudara, hal ketiga yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan menegur dan menghukum karena perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat iblis seperti setan itu. Alkitab berkata, Tuhan menghukum para pemimpin mereka. Tuhan menghukum para pemimpin mereka yang sangat kejam itu, Ibu Bapak Saudara. Kata kehinaan dalam ayat yang ke-40 itu diterjemahkan dari kata Ibrani buz. Artinya perasaan jijik, tidak dihormati. Artinya, Ibu Bapak Saudara, pada waktu Tuhan menghukum dan menegur para pemimpin yang kejam ini, maka
orang-orang ini saudara dijauhi. Orang-orang ini tidak dihormati lagi, tidak dihargai, bahkan dibenci oleh orang-orang lain. Dan lalu kita berkata, akhirnya mereka tersingkirkan dan hidup tanpa tujuan. Artinya saudara, Tuhan membuat hidup mereka direndahkan sedemikian rupa. Dengan demikian, Ibu Bapak Saudara yang berkati Tuhan, saya bisa memberi kesimpulan apa yang mereka alami ini sebetulnya bukan karena perbuatan kehidupan mereka, tapi ini merupakan sebetulnya akibat daripada Tuhan menghukum orang-orang yang berperilaku, orang-orang yang tindakan dan perbuatannya seperti memiliki sifat setan atau iblis tadi, saudara, yaitu membunuh dan membinasakan. Sehingga yang terjadi bagi orang-orang percaya adalah mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami penindasan yang membuat mereka terpuruk sedemikian rupa, Ibu Bapak Saudara. Tetapi kemudian juga ketika Tuhan menghukum orang-orang yang memiliki sifat seperti setan atau iblis ini, Ibu Bapak Saudara, tanah di mana tempat mereka bercocok tanam dipakai sebagai sebuah ladang pertanian, Alkitab berkata mengalami masa paceklik dan tidak menghasilkan apa-apa, Ibu Bapak Saudara. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sepertinya kondisi orang percaya atau orang-orang benar ini itu hampir sama dengan sebuah pepatah yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Artinya ini merupakan sebuah gambaran dari seseorang yang mendapatkan nasib malang secara bertubi-tubi, saudara. Nah, Ibu Bapak sudah diberkati Tuhan, karena itu muncul anggapan bahwa apa yang terjadi pada orang-orang benar atau kepada orang-orang yang memiliki integritas, hatinya lurus dan mencari Tuhan ini, sepertinya menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak baik, Ibu Bapak Saudara. Tuhan sepertinya jauh dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang-orang benar ini. Di sudut pandang saya percaya bahwa Tuhan yang sedang menghukum atau menegur orang-orang jahat di ayat-ayat yang di atas tadi itu, yang menindas dan yang berbuat jahat terhadap orang-orang percaya atau orang-orang benar, orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang hatinya lurus dan mencari Tuhan, adalah Tuhan yang memegang kendali atas segala apa yang Dia lakukan, Ibu Bapak Saudara. Bagi saya, tidak ada satupun yang dibuat oleh Tuhan atas dunia ini bekerja dan bergerak tanpa sebuah alasan atau tanpa sebuah tujuan. Apa tujuannya, Ibu Bapak Saudara? Ketika orang-orang benar berada dalam satu wilayah bersama-sama dengan orang yang tidak benar, yang sangat jahat dan menindas kehidupan mereka, yang saya percaya dalam konteks kesesakan dan penderitaan itu, saya percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka, sebab Tuhan adalah pengontrol, Tuhan adalah pengendali kehidupan. Bukan hanya sekedar orang percaya, tapi juga saya percaya atas dunia ini. Apa tujuannya, Ibu Bapak Saudara? Nah, mari kita perhatikan ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43 dalam Mazmur pasal 107 berkata, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Kata berpegang di situ diterjemahkan dari kata weyismar. Weyismar dalam bahasa Ibrani. Itu berasal dari akar kata samar. To observe, to keep watch. Lihat, amati secara seksama. Teliti dengan sungguh-sungguh. Baru kemudian kata ini mau berkata, berikanlah sebuah penilaian. Jadi penilaian adalah hasil akhir yang akan menjadi pegangan. Penilaian bagi saya dalam ayat ini akhirnya menjadi sebuah prinsip, menjadi sebuah cara pandang, menjadi sebuah keyakinan iman orang percaya. Karena itu saya percaya, saudara, dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27,
Bagi saya ini berbicara tentang sebuah prinsip, Ibu Bapak Saudara. Ini yang saya sebut dengan pegangan hidup. Jadi Alkitab berkata, Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27 itu, pegangan atau prinsip kita yang dibangun di atas batu, batu berbicara tentang sebuah foundation, batu berbicara tentang sebuah dasar paling hakiki dalam hidup kita. Maka Alkitab berkata, rumah kita dalam tanda petik tidak akan mengalami roboh ketika ada badai. Rumah kita tidak akan rubuh ketika ada gelombang, ketika ada penderitaan, ketika ada kesesakan, Ibu Bapak Saudara. Kenapa? Karena Alkitab berkata, cara pandang kita, keyakinan kita, pengertian kita dibangun di atas sebuah dasar, di atas sebuah fondasi yang betul-betul hasilnya adalah sebuah pengamatan, sebuah penelitian yang sangat cermat, Ibu Bapak Saudara. Ya, kita tahu sama-sama batu di sini berbicara tentang Kristus. Tetapi Alkitab berkata, pegangan atau prinsip yang kita bangun di atas pasir, Alkitab berkata, maka rumah itu akan rubuh dan hebatlah kerusakannya ketika ada badai, ketika ada gelombang, Ibu Bapak Saudara. Jadi bagi saya, Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kita membangun rumah kita dan ditempatkan di mana rumah kita itu dibangun, itu ternyata berbicara tentang akan menentukan seberapa kuat prinsip, akan menentukan seberapa kuat pegangan keyakinan kita kepada Tuhan pada waktu kita menghadapi berbagai macam penderitaan dan pergumulan. Apa yang harus diamati dan diteliti dalam ayat ini? Sehingga apa yang kita teliti dan kita amati secara cermat itu akan menjadi pegangan atau menjadi prinsip keyakinan iman kita ketika kita diperhadapkan dengan kesesakan atau kita mengalami penderitaan sebagai orang yang percaya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-43 itu dikatakan bahwa siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara, garis bawahi pada kalimat pada semuanya ini. Apa yang dimaksudkan dengan semuanya ini di dalam ayat tersebut, Ibu Bapak Saudara? Ada dua hal. Yang pertama adalah semua peristiwa yang merujuk pada apa yang terjadi dengan pemazmur ini, yang sebetulnya merupakan gambaran atau merupakan sebuah analogi daripada orang-orang baik, daripada orang-orang yang percaya, orang yang berseru minta tolong kepada Tuhan, orang-orang yang berintegritas, hatinya lurus dan mencari Tuhan, orang-orang yang baik, yang Alkitab berkata mereka mengalami tertindas sedemikian rupa karena kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya, Ibu Bapak Saudara, atau orang-orang jahat tadi, Bapak Saudara. Nah, yang kedua, Saudara, itu merujuk kepada semua perbuatan Tuhan yang ajaib yang dikerjakan bagi orang-orang percaya. Semua perbuatan Tuhan yang begitu hebat yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang benar dalam Mazmur pasal 107 ini. Perenungan kita selanjutnya adalah mengapa orang-orang percaya atau orang-orang benar yang ada di dalam bagian kedua Mazmur pasal 107 ayat 33 sampai 43 ini itu mampu bertahan dalam satu situasi dan kondisi di mana mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Apa rahasianya, Ibu Bapak Saudara? Saudara, belajar dari hikmat pemazmur pada ayat 33 sampai dengan 43 ini, maka Tuhan tidak mau orang percaya dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi ketidakadilan, kekejaman, masa-masa paceklik secara ekonomi, hanya sekedar memiliki prinsip atau pegangan keyakinan yang dibangun di atas Kristus. Kita harus, kata pemazmur,
menunjukkan pegangan atau prinsip keyakinan itu secara nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Ibu Bapak Saudara. Kita harus tunjukkan itu, kita harus nyatakan dalam kehidupan kita. Pegangan atau prinsip keyakinan itu perlu diuji, menurut saya, kemurniannya. Karena itu perhatikan ayat yang ke-43, saya baca dalam terjemahan yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, semoga orang bijaksana memikirkan semua hal itu dan mengakui bahwa Tuhan tetap mengasihi. Perhatikan saudara, mengakui bahwa Tuhan tetap mengasihi. Kalimat mengakui bahwa Tuhan tetap mengasihi ini, bagi saya ini bukan hanya untuk menunjukkan sebuah keyakinan, tetapi merupakan sebuah tindakan keyakinan yang dideklarasikan, yang dinyatakan, yang diucapkan, saudara. Jadi ini yang saya maksudkan tadi, bahwa kita perlu pegangan sebagai sebuah prinsip keyakinan kekristenan dalam hidup kita untuk meresponi kesesakan, penderitaan, dan pergumulan yang kita alami. Ayat yang ke-43b ini, yaitu mengakui bahwa Tuhan tetap mengasihi, adalah merupakan sebuah kesimpulan hikmat pemazmur untuk meneguhkan ayat pertama yang saya sudah bahas dalam bagian pertama tentang bersyukur, yaitu Mazmur pasal 107 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi pengakuan di sini ada alasannya, saudara. Pernyataan untuk mendeklarasikan, untuk menunjukkan itu menjadi real, nyata dalam kehidupan kita orang yang percaya, itu ada alasannya. Alasannya adalah sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam bagian pertama ketika saya membahas tentang bersyukur itu, saya sudah membahas bahwa tidak ada alasan apapun di tengah-tengah dunia ini bagi orang yang percaya kepada Tuhan untuk tidak bersyukur. Kenapa? Karena alasannya adalah Tuhan itu baik. Bahwasannya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kebaikan dan kasih setia Tuhan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Ibu Bapak Saudara. Dan Alkitab berkata itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu saya berkata, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam ayat-ayat ini adalah, di mana bukti bahwa meskipun orang percaya dalam penderitaan, kesesakan, diperlakukan tidak adil, kesakitan, tetapi Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap baik. Pada konteks ayat-ayat di bagian kedua dari Mazmur pasal 107 ini, Bapak Saudara. Nah, mari kita perhatikan ayat 35 sampai 38 dan ayat 41. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air, ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur dan mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Ayat 41 berkata, tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Itulah kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah paceklik, di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah di mana mereka mengalami ketidakadilan, di tengah-tengah di mana ekonomi mereka semakin merosot, kehidupan fisik mereka semakin menurun, Ibu Bapak Saudara, karena perbuatan dan tindakan daripada orang-orang jahat, karena perbuatan dan tindakan daripada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Alkitab berkata, di sana ada kebaikan Tuhan. Di sana ada kasih setia Tuhan. Tuhan ikut campur tangan dengan kehidupan orang percaya. Sekali lagi, Tuhan adalah pengontrol. Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan orang-orang benar.
atas kehidupan orang-orang percaya. Dengan demikian pengakuan bahwa Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap baik, bagi saya ternyata memiliki hubungan kuat dengan bersyukur. Dalam ayat yang pertama tadi. Jadi premisnya itu jelas. Bahwa semua kejadian dan peristiwa yang terjadi di bagian kedua, Mazmur pasal 107 ayat 33 sampai 43 itu ternyata Bapak Saudara, hikmat pemazmur berkata adalah mengertilah, pahamilah, dan peganglah semuanya itu. Kenapa? Karena di balik semua apa yang terjadi itu, ternyata ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan di sana. Nah, apa kata bersyukur di dalam ayat yang pertama dalam Mazmur pasal 107 dalam bahasa Ibrani? Di sana diterjemahkan dengan kata yadah, kata bersyukur itu. Dari akar kata yod dan dalet, saudara. Artinya adalah to confess. Dari sekian banyak arti, saya senang sekali dengan arti ini, saudara. To confess the name of God. Jadi kata yada atau kata bersyukur itu adalah sebuah pernyataan iman yang dideklarasikan, saudara. Dalam bentuk pengakuan bahwa dalam situasi dan kondisi apapun yang dialami, ketika kita bersyukur, maka kita sedang mengakui nama Tuhan di sana. Maka kita sedang mengaminkan. Mengakui itu artinya mengaminkan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Saya percaya Yesus itu Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kehidupan kita. Sampai pada kesudahan zaman, kata Alkitab, Ibu Bapak Saudara. Jadi ini hebatnya, saudara. Ini luar biasanya ketika kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita diajar untuk bersyukur. Kita diajar untuk melakukan sebuah pernyataan, mendeklarasikan bahwa apapun yang kita alami dan diperhadapkan dalam kehidupan kita, kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada, saudara. Bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Luar biasa, Ibu Bapak Saudara. Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan. Sekecil apapun yang kita bisa lihat dan sekecil apapun yang kita rasakan, percaya, saudara, itu Tuhan ada di sana. Nah, saudara perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ayat 33 sampai dengan 34. Konteksnya adalah Salomo bersyukur kepada Tuhan setelah dia membangun bait Allah dan dia menaikkan doa kepada Tuhan. Nah, salah satu doa yang merupakan sebuah penegasan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Sudah perhatikan ayat 33 sampai dengan 34 di mana kata yada itu muncul di sini. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Saudara, ini merupakan sebuah pengakuan. Ini merupakan sebuah pernyataan yang dideklarasikan oleh Salomo. Bahwa yang terjadi dengan bangsa Israel itu bukan karena bangsanya yang kuat. Bukan karena kerajaannya yang megah, Ibu Bapak Saudara. Tapi Alkitab berkata, karena mereka mengakui nama Tuhan. Mereka mengaminkan Tuhan dalam hidup mereka. Maka Tuhan turun tangan dan mendengarkannya dari sorga. Kata Salomo, Ibu Bapak Saudara. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ada dengan orang percaya. Tuhan bersama-sama dengan orang percaya. Jadi bersyukur itu adalah sebuah tindakan keyakinan iman. Yang dideklarasikan, yang dinyatakan, atau yang diucapkan
bahwa Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu tetap mengasihi dalam keadaan dan dalam situasi seperti apapun dan bagaimanapun kita alami. Karena itu bersyukur tidak terikat pada sebuah situasi. Bersyukur tidak terikat pada sebuah kondisi. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena kita hanya menerima berkat saja dari Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan juga pada satu situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Sebab saya mau berkata ketika kita bersyukur itu merupakan sebuah ungkapan yang dideklarasikan di mana Tuhan ada dengan hidup kita. Tuhan amin dengan hidup kita. Dengan demikian respon orang percaya dalam menghadapi penderitaan, masalah hidup atau kesesakan, maka saya mau berkata tidak ada jalan lain. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakanlah bahwa Tuhan itu baik. Bahwasannya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak sudah diberkati Tuhan. Apa akibat pada waktu kita bersyukur di tengah-tengah kesesakan kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara? Ayat yang ke-42 berkata dalam Mazmur pasal 107 ini, orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Nah, Ibu Bapak perhatikan kata bersuka cita diterjemahkan dari kata Ibrani samah. Artinya adalah to brighten up. Sinarnya, terangnya itu akan semakin jelas, semakin clear, Ibu Bapak Saudara. Artinya ayat ini mau mengatakan begini, kita memang sebagai orang yang percaya memang tidak bisa menghindari apa yang disebut dengan kesesakan. Sebagai orang yang benar, orang yang mencari Tuhan, orang yang hatinya lurus, orang yang punya integritas, yang tinggal di tengah-tengah angkatan yang jahat, yang tinggal di tengah-tengah orang yang tidak benar, itu ternyata penderitaan itu tidak bisa kita elakkan, saudara. Itu kita tidak bisa juga dapat menolak, Ibu Bapak Saudara. Nah, tetapi Alkitab berkata, pada waktu kita mengalami kesesakan, pada waktu kita mengalami ketidakadilan, pada waktu kita mengalami penderitaan, maka saya sudah katakan tadi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan amin dengan kehidupan kita, Tuhan menopang kehidupan kita, sehingga kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu, Dia akan secara perlahan-lahan memulihkan, memperbaharui kekuatan kita yang mungkin semakin melemah disebabkan karena tekanan, karena perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar, Ibu Bapak Saudara. Mungkin karena penderitaan dan kesesakan itu, kita mengalami keletihan dalam hidup kita. Tapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita ternyata memberi kita sebuah kekuatan baru di mana Tuhan secara perlahan-lahan melalui kehadirannya memberikan kita pemulihan, saudara. Sampai kemudian Alkitab berkata kita akan memiliki spirit semangat untuk bergembira. Kita akan memiliki spirit semangat untuk bersuka cita di tengah badai itu. Artinya kehadiran Tuhan, Ibu Bapak Saudara, pada waktu kita bersyukur, maka Tuhan memulihkan kekuatan kita yang lemah. Tuhan menghibur semangat kita. Tuhan membangkitkan semangat kita. Tuhan menghibur hati kita yang gundah gulana mungkin. Karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingat Mazmur pasal yang ke-57. Kalau saudara perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, di mana ketika dia melarikan diri daripada Saul mengejar-ngejar dia untuk membunuh dia. Saul ingin mendapatkan Daud bukan untuk menjadi partner dalam kerajaannya, tetapi Saul pengen Daud itu mati, saudara. Dan Alkitab berkata, dalam gundah gulana, dalam kecapean, dalam keletihan secara fisik, dalam jiwa yang remuk itu, saudara, maka Daud tiba di sebuah kota yang bernama Adulam, dan dia menginap di sebuah goa yang ada di tempat itu, Ibu Bapak Saudara. Nah, saudara, saya mulai tertarik mulai ayat yang ke-6. Kalau saya perhatikan,
itu sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nah, justru dalam satu situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, di mana Daud sedang mengalami tekanan dan penderitaan yang begitu hebat, di mana Daud sedang mengalami gundah gulana jiwanya, dia mengalami ketakutan dan kekhawatiran karena dikejar-kejar oleh Saul, di mana Saul ingin dia mati, Bapak Saudara. Ternyata respon Daud terhadap situasi dan kondisi yang dia alami adalah sangat jauh berbeda, Bapak Saudara. Di sana dikatakan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12, Daud malah justru memuji, Saudara. Malah Daud justru meninggikan Tuhan di situ. Kalau sudah perhatikan ayat yang ke-8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bernyanyi, bermazmur, yadah. Itu kata Ibrani yang dipakai. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangun fajar, aku mau bersyukur. Kembali lagi kata yadah yang dipakai. Kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Perhatikan ayat yang ke-11 ini menarik. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Di mana kasih setia Tuhan yang besar sampai ke langit itu terjadi dalam kehidupan Daud? Kalau kita perhatikan, sebetulnya kita tidak menemukan itu, Saudara. Karena apa yang dialami oleh Daud dengan perkataan, dengan pengakuan, dengan pendeklarasian ini, itu sangat jauh berbeda. Daud sedang mengalami pergumulan, Daud sedang mengalami kesesakan, dia mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tapi responnya berbeda, Saudara, terhadap apa yang dialami. Dia malah bersyukur kepada Tuhan, dia memuji-muji Tuhan, dia meninggikan Tuhan di tengah-tengah badai. Dia berkata, kasih setia Tuhan sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Di sini kita tahu ada sebuah lagu yang pernah diciptakan dan sering kali kita dengar. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Ini sebuah pernyataan yang keluar dari seorang yang bukan berada pada satu situasi dan kondisi yang menyenangkan, tapi justru berada pada satu situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, Ibu Bapak Saudara. Ini luar biasa, bertolak belakang sebetulnya dengan realitas yang dialami oleh Daud sendiri. Tapi justru saya melihat bahwa disinilah Daud mendapatkan kekuatan. Disinilah fisik dia yang lemah, jiwa dia yang gundah gulana karena mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Secara perlahan-lahan ketika dia memuji, ketika dia menyembah, ketika dia bersyukur, dia mendeklarasikan tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, Tuhan ada dalam kehidupan dia, maka Tuhan secara perlahan-lahan memulihkan kekuatannya, memulihkan jiwanya yang gundah gulana, membangkitkan spiritnya yang mulai redup, Ibu Bapak Saudara. Ini hebat, ini luar biasa. Mari belajar dari Daud. Dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, dalam satu situasi dan kondisi di mana jiwanya mengalami tekanan, mengalami ketakutan dan kekhawatiran karena Saul ingin membunuh dia. Tapi dia meresponinya dengan bersyukur kepada Tuhan. Dia meresponinya dengan berkata bahwa Tuhan itu sungguh adalah Allah yang mengatasi langit. Kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Luar biasa, Ibu Bapak Saudara. Nah, Ibu Bapak sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian saya mau berkata bahwa mari kita belajar dari hikmat pemazmur pasal 107 di bagian yang kedua, mulai dari ayat yang ke-33 sampai 43. Bahwa tekanan hidup, pergumulan, ketidakadilan, bahkan saya mau berkata bahwa penderitaan sekalipun, sebagai orang yang percaya, ternyata kita pun tidak bisa menghindari. Kita ada di satu situasi dan kondisi
di mana di sekitar kehidupan kita adalah orang-orang juga yang tidak benar. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang sifat dan karakter kehidupannya adalah sama seperti iblis atau setan. Ingin membunuh dan membinasakan. Dan kita berada pada satu situasi dan kondisi seperti ini akhir-akhir ini. Kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran karena pandemi COVID-19 yang merajalela begitu hebat. Tapi saya mau berkata kepada saudara, itu tidak membuat Tuhan tidak menjadi baik. Itu tidak membuat kasih setia Tuhan menjadi Tuhan yang tidak mengasihi. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengasihi orang yang percaya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Allah pengontrol dalam kehidupan kita. Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Dialah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yang menguatkan, yang menghibur. Bahkan yang memberi kita kekuatan. Nah, respon kita sebagai orang yang percaya di satu situasi yang tidak menyenangkan, di satu situasi yang membuat kita menderita, di satu situasi yang membuat kita mengalami ketidakadilan, di satu situasi di mana kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, di mana kita sedang bergumul dengan situasi dan keadaan ekonomi yang semakin merosot, yang mempengaruhi ekonomi keluarga kita, maka kita belajar dari hikmat pemazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kita bersyukur, kita sedang mengakui bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu amin dengan perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita. Kita sepakat, kita setuju dengan Tuhan. Agreeable. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak meninggalkan hidup kita. Dia Immanuel, Ibu Bapak Saudara. Maka percayalah, pada waktu kita bersyukur mengakui bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka di sana Dia memberikan penghiburan dalam hidupmu. Maka di sana Dia menopangmu, Dia memberi kita kekuatan. Dan demikian sharing saya tentang bersyukur dalam Mazmur pasal 107 ini. Saya berdoa itu menjadi berkat bagi Ibu Bapak Saudara. Saya berdoa memberi pencerahan dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara. Menguatkan, bahkan memberi keteguhan hati untuk senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.